ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah tak pernah berhenti. Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini, memberi kita kesehatan yang memadai dan insyaAllah masih memberi hidayah di dalam hati yang membuat kita masih nyaman untuk datang dan beribadah pada hari ini. Alhamdulillah, Allah juga masih memberi kita waktu beberapa menit ke depan untuk mendengarkan beberapa ayat Al-Quran yang insyaAllah akan kita syarah. Tidak akan lama, mungkin sekitar 10-12 menitan saja. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus kepada kita, yang mengajarkan kepada kita cara hidup yang benar dan juga cara mempersiapkan kematian. Jamaah sidang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Agustus sekarang. Bulan Agustus di Indonesia identik dengan bulan kemerdekaan. Bahkan kita hari ini kalau tidak salah tanggal 14 sudah dekat sekali dengan 17 Agustusan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya nuansa Agustusan barangkali sudah kita lihat di jalan-jalan, di mobil, di rumah, di mana orang-orang sudah mulai menaikkan bendera merah putih di mana-mana. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep dari merdeka kadang-kadang salah dipahami oleh banyak orang. Orang mengira merdeka itu bebas melakukan apa saja. Sehingga tidak jarang ada orang yang mengamalkan kemerdekaan tapi justru menjadi penjajah bagi orang lainnya. Bagi dia merdeka, tapi orang lain teraniaya. Karena itu agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang menjamin kemerdekaan kepada setiap individu, semua orang. Maka syariat yang diatur untuk kita hidup adalah syariat yang membuat semua orang akan mendapatkan kemerdekaannya. Merdeka berfikir, merdeka untuk hidup dan sebagainya. Dan sejak kita hidup, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah diberikan oleh Allah kemerdekaan. Dalam bahasa hari ini disebut dengan free will. Kebebasan untuk memilih. Dan itu sudah Allah install kepada kita sejak nenek moyang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sesungguhnya berada sekarang dalam keadaan hidup antara dua mati. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Kata Allah, bagaimana kalian kufur kepada Allah sementara kalian dulu mati. Kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan lagi. Kemudian nanti Allah hidupkan lagi, dan kemudian Allah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di dua fase sekarang. Kita berada di antara mati pertama dengan mati kedua. Karena pertama kita mati sebenarnya. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dalam keadaan mati. Bukan makhluk hidup pertama, mati. Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai basyara. Kata Allah, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara." Ketika Allah berkata kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan tubuh. Masih mati itu tubuhnya. Baru kemudian di ayat berikutnya, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, setelah disempurnakan tubuh itu oleh Allah, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, maka baru Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Hiduplah tubuh yang kita sebutkan tadi. Siapa itu? Adam alaihissalam. Begitu Adam alaihissalam hidup, maka apa yang terjadi? Adam diberi kebebasan. Apa kata Allah terhadap Adam yang diberi kebebasan? Belum dikirim lagi ke dunia, masih dititip Adam di dalam surga, tapi Allah sudah diberi kebebasan. Apa kata Allah? Kata Allah, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Kamu, Adam, tenangkan dulu diri di dalam surga bersama istrimu. "Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Boleh makan apa saja yang di dalamnya. "Wala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin." Yang dekat-dekat pohon ini, kata Allah. Kalau kamu dekat pohon ini, kamu akan zalim. Tapi Allah beri kebebasan kepada Adam, kalau mau silakan dekat. Ya. Jadi Allah tidak membuat penghalang. Kalau Allah mau, Allah bisa menghalang-halang Adam supaya tidak mendekat ke pohon itu. Tapi Allah tidak menghalangi, Allah cuma memberitahu, jangan dekat-dekat pohon ini. Tapi Allah tidak menghalangi.
Bisa saja Allah membuat mata Adam rabun sehingga Adam tidak bisa melihat pohon itu. Sehingga tidak ada keinginan untuk mendekat. Tapi Allah biarkan Adam untuk memilih. Maka setelah Allah memberitahu kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan dekat-dekat pohon ini, Allah biarkan Adam mau dekat atau enggak. Dan kita tahu bagaimana kisahnya. Kisahnya adalah Adam mendekat dan memakan. Dan itu sebenarnya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberi kita kebebasan. Begitu Allah berikan kita hidup, maka Allah langsung bebaskan kita. Begitu kita Allah kirimkan kita ke dunia, apa kata Allah? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silakan, mau kufur silakan. Di dalam ayat yang lain, wa hadainahun najdain. Kami tampakkan, kami beri ilhamkan kepada mereka dua jalan. Apa jalannya itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan kefujuran dan jalan ketakwaan. Apa kata Allah kemudian? Silakan pilih. Silakan pilih. Inilah yang disebut dengan merdeka. Allah beri kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya konteks ini menunjukkan kepada kita bahwa kita yang sendirilah yang memutuskan kita memilih surga atau neraka. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak bersedia. Lagi-lagi, di mana kita garis bawahi? Kita garis bawahi tentang kesediaan masuk surga atau tidak. Artinya apa? Seolah-olah Nabi mengatakan pada kita, ayo, siapa mau masuk surga? Yang tunjuk tangan, silakan masuk. Yang enggak mau, jangan masuk. Itulah yang dimaknai oleh Nabi di dalam hadisnya dengan illa man aba, kecuali yang tidak bersedia. Lagi-lagi, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa merdekanya kita untuk memilih jalan hidup kita. Betapa merdekanya kita untuk memilih masa depan kita mau di surga atau neraka. Merdeka sekali. Merdeka sekali. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar dimerdekakan. Tapi Allah juga memberi petunjuk supaya kita tidak salah ketika memilih. Dan pilihannya tidak banyak. Pilihannya cuma ada dua. Gampang sekali sebenarnya. Pilihan cuma ada dua. Andaikan itu kita anggap sebagai ujian, maka ujiannya, pilihannya berganda, multiple choice. Tapi pilihannya cuma ada dua, A dan B. Cukup mudah sebenarnya kita ikut ujian. Boleh tanya sama guru-guru, boleh tanya sama dosen-dosen ketika mereka membuat soal dalam pilihan A, B, atau pilihan berganda, tidak pernah pilihannya cuma dua. Pilihannya selalu minimal 4, A, B, C, D, atau A, B, C, D, E. Sehingga susah untuk siswa untuk memilih mana yang benar nih. Tapi ini pilihannya dua. Artinya, sebodoh-bodohnya kita 50% sudah benar. Jangan lupa, pemilu itu sudah dimenangkan kalau angkanya 50% tambah 1. Sudah menang pemilu itu. 50% tambah 1 sudah menang. Artinya 50% itu sudah besar porsinya. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah memberi kita dua pilihan, apa pilihannya tadi? Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hadainahun najdain. Pilihannya selalu dua kata Allah. Lalu Allah kirim lagi hidayah. Allah kirim petunjuk supaya kita tak salah pilih. Walaupun pilihannya dua, masih dikirim oleh Allah petunjuk. Kalau kita baca petunjuk itu nggak akan salah pilih. Bagaimana kalau salah pilih? Sudah dikasih petunjuk, pilihannya cuma sedikit, dikasih petunjuk, salah juga pilih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah kemudian wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah akan tegur kita dengan musibah-musibah kecil. Supaya kita sadar kita salah pilih. Ya, wala nudhiqannahum minal adzabil adna, azab kecil, musibah kecil, dunal adzabil akbar, sebelum azab besarnya nanti kita akan nikmati hari akhirat. Untuk apa? Kata Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Raja'a itu artinya kembali. Raja'a yarji'u bisa juga diartikan di sini supaya mereka kembali memilih jalan yang benar. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya pilihan cuma ada dua, ikut ujian pertama salah pilih, masa ikut ujian kedua salah lagi? Padahal pilihan tadi cuma ada dua. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tilik apa yang kita bicarakan hari ini, itu menunjukkan masuk surga ternyata sangat gampang.
Justru masuk neraka lah yang susah. Kenapa? Karena pilihannya cuma dua. Kalau salah pilih Allah tegur dan Allah suruh ikut ujian sekali lagi dengan pilihan yang sama, artinya tak mungkin kita salah pilih. Itu sebabnya kata Nabi tadi, semua akan masuk surga illa man abah. Maka didiklah keinginan kita supaya keinginan kita tetap bagus, tetap benar. Keinginan kita adalah keinginan yang diinstal oleh Allah sebelumnya. Walaupun kita dimerdekakan, tapi Allah sebenarnya memberi petunjuk agar kita mampu memilih yang benar. Mudah-mudahan kita tidak salah mengartikan kemerdekaan dengan kebebasan sebebas-bebasnya. Bebas merdeka adalah tanpa menzolimi orang-orang sekitar kita. Itulah Islam. Allah mengirim syariat ini untuk kita sehingga semua orang bisa menikmati kemerdekaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah dan silap dalam pernyataan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.